Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel yang tagline-nya menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Bersama saya, Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar. Apa kabar, Prof? Pasti baik kan? Buktinya bisa duduk bareng sama saya. Prof, saya mau tanya langsung ini soal pemakzulan Gibran, Prof. Kan ada surat tuh dari Forum Purnawirawan TNI ya kan ke DPR. Itu mekanismenya udah bener nggak bahwa masyarakat bisa berkirim surat minta dimakzulkan? Terus sampai sekarang DPR juga sama-sama ngaku belum baca suratnya, ya kan? Ya semua orang pasti paham lah. Nggak mungkin nggak. Tapi bisa jadi suratnya masih diparkir di sekjen kan? Bisa nggak masuk ke pimpinan kan? Bisa jadi. Tapi kan bisa dijemput kan? Kalau mau kan? Kalau mau. Karena semua surat kan mestinya dibacakan dengan beda pengalaman kan? Dengan dulu masa Gus Dur kan gitu loh. Kita kan punya pengalaman pemakzulan dalam tanda petik ketika Presiden Gus Dur kan. Ketika masa Brunegit dan Bulogit kan. Yang kemudian dari DPR ada pansus yang luar biasa kan, terus kemudian diajukan ke MPR dan akhirnya diputuskan dihentikan gitu kan. Nah setelah itu kan belum punya pengalaman lagi, dan ini yang apakah bisa realisasi seperti dulu, memang menurut saya masih terlalu dini, terlalu prematur gitu ya. Karena pertama bahwa apakah masyarakat tadi itu bisa menyampaikan ya aspirasi itu loh. Bahwa kan unsurnya harus ada unsur melawan hukum, melanggar hukum gitu loh. Di pasal pemakzulan, syarat pemakzulan. Iya. Melanggar hukum misalnya melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana yang lainnya gitu loh. Nah itu kan siapa yang akan mendalilkan tentang itu gitu loh. Nah, apakah DPR bisa melakukan itu ya, kemudian bisa menilai tentang perbuatan tercela kan? Ini apa namanya, Fufafa kan itu yang salah satu yang itu yang patut diduga itu akunnya itu yang apakah itu dianggap sebagai sebuah perbuatan tercela? Nah, cuman persoalannya kan itu dilakukan sebelumnya, bukan dia masa menjabat gitu loh. Gitu loh. Dan ini kan penting juga dilihat tentang tempusnya pelanggaran hukum tadi itu pada saat dia menjabat atau sebelumnya juga gitu loh. Nah menurut saya kan memang logikanya ya itu berlaku pada saat menjabat gitu loh. Perbuatan tercela itu ketika dia menjabat, melakukan tindak pidana korupsi ketika sedang menjabat, atau tindak pidana lain sedang menjabat, atau kemudian melakukan semacam perbuatan yang ada dalam melawan hukum yang dikategorikan itu sebagai sebuah perbuatan yang serius gitu loh, yang itu maka kemudian kan tidak boleh dilakukan itu karena dia sebagai seorang presiden atau wakil presiden, atau kemudian bisa secara bersama-sama gitu. Jadi pemakzulan ini menurut saya ya lagi-lagi kan ini kan soal politik juga kan, bisa dikapitalisasi saja politiknya, bisa didorong gitu ya. Tapi menurut saya untuk konteks ini masih sangat prematur gitu. Tadi disebutkan soal pelanggaran hukumnya. Bisa dimakzulkan kalau ada pelanggaran hukum. Seperti ada poin-poin tadi di pasal pemakzulan di Undang-Undang Dasar 45 ya. Memang ada ini ya, ada klausul bahwa pelanggaran itu pada saat menjabat, bukan pada saat sebelumnya. Iya, tidak ada satu klausul yang secara eksplisit ya, kapan pelanggaran itu dilakukan gitu loh. Kapan pelanggaran dilakukan, karena itu hanya menjelaskan tentang frase-frasenya itu tentang jenis-jenis tindak pidananya gitu loh. Yang kemudian jadi nggak ada ya jenis-jenis melanggar hukumnya yang kemudian bisa menyebabkan dia itu dimakzulkan. Tapi kapan waktunya itu yang belum ada penjelasan. Tetapi kalau kita menarik pada perspektif azas itu kan, hukum kan tidak berlaku retroaktif kan, tidak berlaku surut kan gitu. Proses penegakan hukum pun juga tidak berlaku surut gitu loh.
Hanya ketika memang subjek hukum yang disasar ini adalah kelembagaannya gitu ya, maka kemudian ketika dia menjabat tadi itu, bahwa ini kan yang diserahkan soal kelembagaannya gitu, soal wakil presidennya misalnya seperti itu, bukan pribadinya gitu. Nah, kemudian persoalannya ketika proses misalnya dulu pendaftaran itu sudah clear semuanya, tiba-tiba kemudian diungkit lagi, itu kan juga akan menimbulkan perdebatan tentang penerapan pasal ini. Gitu. Oke. Ya. Ya misalkan pelanggaran di Mahkamah Konstitusinya lah apa segala macam itu nggak bisa lagi tuh dijadikan alasan ya? Iya, kan waktu itu sudah clear kan, KPU sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pihak yang menerima pendaftaran sudah menyatakan sah pencalonannya kan gitu loh. Ya enggak. Kemudian yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai calon dan kemudian akhirnya dipilih dan kemudian menang kan itu. Nah ini kan menurut saya kan mekanismenya sudah berlangsung seperti itu. Nah apakah kemudian akan ditarik mundur dulu, ditarik mundur lagi, itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh DPR, dikerjakan oleh MPL, Mahkamah Konstitusi, kemudian MPR kan itu. Kan ini kan melibatkan 3 lembaga, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, kemudian ada MPR kan gitu. Nah itu misalnya DPR melakukan kajian kan gitu. Kalau dulu kan Gus Dur kan waktu itu ada pansus kan, dugaan tindak pidana korupsi ya, karena soal Brunei Gate dan Pulau Gate kan pada waktu itu kan. Nah itu kemudian akhirnya DPR melakukan pansus kan, melakukan penyelidikan pada waktu itu sampai kesimpulan itu, kemudian akhirnya kan jadi dasar kan untuk melakukan pemakzulan ya. Nah ini pun kemudian DPR kan bisa melakukan satu proses penilaian kan, terus kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi kan. Nah di Mahkamah Konstitusi lah salah satu kewenangan yang perlu dilaksanakan ini, bahwa kewenangan MK itu kan ada pengujian konstitusionalitas undang-undang ya, kemudian sengketa lembaga negara kan, terus kemudian sengketa hasil pemilu, dan kemudian adalah pemakzulan kan itu. Maka muncul tentang ketentuan ini kan mencermati, mengantisipasi supaya tidak terulang pada seperti Gus Dur dulu. Kan dulu tidak ada lembaga ini kan, belum ada Mahkamah Konstitusi belum ya? Ada gitu loh, sehingga kemudian tinggal mobilisasi politik saja gitu loh. Maka kan harapannya yang ada di MK itu kan negarawan, sehingga kemudian bisa memfilter aura politik dari DPR gitu loh. Jadi itu kemudian bisa menempatkan semuanya secara proporsional. Konfigurasi MK itu kan dari 3 cabang kekuasaan kita kan, yudikatif dari Mahkamah Agung, ke eksekutif dari pemerintah kan, 3 dari legislatif gitu loh. Sehingga dia semuanya dikemas dalam sebuah konstruksi kenegarawan gitu loh, sehingga kemudian bisa minimalisasi, mengantisipasi ketika memang ada gerakan politik ya, misalnya dari putusan di DPR kan, pasti DPR kan jadi lembaga politik, pasti putusan politik kan. Nah itu MK lah putusan negara gitu loh itu. Iya. Ya itu tadi kalau nyebut pansus berarti kan adanya di DPR. Iya. Jangankan bikin pansus, suratnya aja belum diterima dan belum bisa dibacakan. Iya, kira-kira ini nunggu momen kan ya, nunggu momen kan gitu loh. Untuk kemudian ini kasihan saja, masih cipta kondisi sepertinya kan gitu. Kalau cipta kondisinya kuat mungkin akan dibaca, akan direspon. Tapi kalau sunyi, senyap ya, naik turun ya nggak akan terjadi apa-apa. Berarti kemungkinan besar suratnya dari Forum Purnawirawan itu masih parkir di berangkasnya Sekjen ya? Ya belum dikirimkan ke pimpinan DPR. Bisa ada 2 kemungkinan, masih belum dikirimkan, tapi sudah dikirimkan belum direspon kan gitu loh. Bahasanya belum baca ya, tetapi menurut saya dari birokrasi kan mestinya kalau ada surat kan secepatnya kan gitu loh, untuk kemudian diproses ya. Saya juga keselip kan, kadang-kadang kita terima berkas di atas meja kan banyak tuh, selip juga kan. Keselip atau diselipkan kan ya mungkin karena bukan sesuatu yang urgent, yang sesuatu yang bisa direspon dengan cepat kan, maka bukan sebagai sesuatu yang kemudian prioritas kan. Orang juga mempertanyakan tentang legal standing dari misalnya yang menyampaikan aspirasi ya gitu, dan argumentasinya juga kemudian bisa dipelajari gitu kan, karena konsekuensinya sangat berat menurut saya. Karena apa? Khawatir nanti itu menjadi presiden ke depan yang nggak baik gitu.
ketika orang dengan mudah mengajukan aspirasi terus kemudian direspon gitu, terus kemudian ini ya ada tindak lanjut yang clear gitu, itu bisa bahaya juga gitu. Makanya menurut saya hati-hati itu penting ya. Bayangkan saja, ini kan kalau misalnya orang punya modal besar kan gitu ya, ini kan penggantian yang cepat gitu loh. Tidak perlu pilpres, tidak perlu misalnya biaya politik yang mahal gitu ya, tinggal dihitung-hitungan angkanya saja. Nah itu kan bahaya kalau itu dilakukan. Misalnya tinggal mengkondisikan beberapa kelompok masyarakat sudah mengajukan surat, terus kemudian siapkan berbagai macam fasilitas ya, berbagai macam dukungan gitu, supaya kemudian terrealisasi misinya, itu kan bisa bahaya gitu loh. Maka menurut saya kita apresiasi kecermatan merespon ini kan, supaya tidak menjadi presiden buruk di masa yang akan datang bagi negara ini gitu ya. Ya, tapi menurut prediksi Mas Prof, secara prosedur itu memungkinkan pemakzulan ini. Ya, secara prosedur itu adalah memungkinkan ya, sekiranya memang DPR memiliki political will ya, political commitmentnya dan sekaligus political actionnya untuk merespon surat tadi itu. Karena memang ya segala kemungkinan kan bisa terjadi kan itu, segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kan semuanya kan ini sifatnya politik kan. Kalau sifatnya politik kan sangat relatif, tidak ada rumusnya kan. Nah, siapa yang kemudian mau memiliki sahabat politik yang didukung dengan kekuatan besar maka akan terjadi. Tapi dalam potensi, dalam konfigurasi politik sekarang ini saya kira masih jauh lah gitu ya. Masih jauh ya. Masih jauh. Bagaimana Pak Prabowo kan juga yang menginginkan keadaan lebih sejuk, lebih kondusif kan gitu loh, supaya iklim investasi menarik dan sebagainya. Karena kan kita ini sangat dalam situasi yang menurut saya kan perekonomian sedang tidak baik-baik saja kan gitu loh. Maka kan harus butuhkan investasi yang sebanyak-banyaknya, dan investasi itu tidak akan mungkin datang ketika memang ada instabilitas politik kan gitu. Karena kan 3 syarat investasi itu: stabilitas politik, kepastian hukum, dan keuntungan ekonomi. Bahwa dalam konteks keuntungan ekonomi tidak diragukan, dalam konteks kepastian hukum masih menjadi pertanyaan, apalagi stabilitas politik tidak terjaga. Tidak mungkin orang mau investasi di negara yang sedang konflik horizontal, konflik vertikal, atau negara perang kan. Ibaratnya kalau Pak Iswan pinjem uang gitu ya, terus kemudian rumah tangga sedang tidak baik-baik saja, tidak akan mau orang minjemin uang kan, khawatir uangnya akan kembali kan gitu. Itu kan logika sederhananya. Artinya apa? Bahwa orang investasi kan pengen dapat keuntungan, pengen balik modalnya, tapi negara sedang berseteru ya nggak akan dapat keuntungan dari itu. Maka itu yang kemudian harus dikendalikan oleh presiden supaya tidak tercipta kegaduhan, tidak terjadi politik-politik yang kemudian tidak produktif kan gitu loh. Maka ini yang mestinya menjadi tolak ukur tentang prospek tentang pemakzulan ini gitu. Oke. Tadi kan disebutkan tuh, kalau misalkan gelombang pemakzulan dari masyarakat begini-begini aja, DPR juga belum merespon dan belum membacakan suratnya, berarti kan kondisi pemajulan atau upaya pemajulan itu ya masih jauh. Masih sangat jauh menurut saya. Sebaliknya, kalau misalkan gelombang masyarakat meminta pemakzulan dan kemudian menekan DPR semakin membesar, ya mungkin suratnya bisa dibacakan terus bikin pansus segala macam. Gitu maksudnya kan? Ya menurut saya ketika memang ada arus besar dari masyarakat terhadap itu, ya mungkin direspon, tapi kemudian akan ada kesimpulan bahwa ternyata materi yang diadukan tidak memenuhi syarat kan gitu loh, tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan di dalam asal tujuan di dalam pemakzulan itu. Karena apa? Karena harus jelas kan, clear kan gitu. Dan clearnya itu kan sangat tergantung daripada kinerja yang ada di DPR kan gitu. Bahwa maksud saya konfigurasi politik sekarang kan masih stabil, harmoni lah, masih harmoni dengan wapres kan gitu loh. Ya, harmoni dengan bapaknya wapres misalnya seperti itu kan, dan harmoni dengan lembaga-lembaga yang lain kan gitu. Maka kan kecil kemungkinan kalau itu gitu deh. Tapi terlepas dari harmoni tadi juga
penting bahwa ini untuk menjaga supaya menjadi sesuatu yang praktek ketatanegaraan yang tidak mudah dilakukan karena harus hati-hati, karena kan terlalu mahal juga konsekuensinya gitu jika ini kemudian dituruti atau kemudian maksud saya dikabulkan kan gitu, karena semuanya kan harus berhitung tentang bagaimana resiko kebangsaan juga gitu. Oke. Terima kasih Mas Prof. Ya, karena kita nanti akan lihat oleh waktu gimana gelombang pemakzulan itu, apakah kemudian makin mengecil ataukah kemudian makin membesar. Ya, sekarang kan belum ada gelombang sebetulnya. Belum ada gelombang ya. Gerimis aja belum tuh. Masih embun aja sekarang. Masih embun. Ya, gitu ya. Terima kasih Mas Prof. Oke. Sama-sama. Demikian kawan baik.